Workshop pembelajaran guru SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan dengan tema refleksi pembelajaran tahun pelajaran 2022-2023. Ini nanti diikuti dengan baik Bapak Ibu. Jadi apapun yang disampaikan teman-teman kita, materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman kita simak, kita ikuti, dan kita tindak lanjuti, dan nanti akhir kita refleksi kurikulum dengan industri. Ada kompetensi-kompetensi yang lain yang harus kita punyai, yang harus kita miliki untuk kita berikan pada peserta didik, ya, kepada peserta didik kita. Biar nanti setelah lulus itu kan anak SMK punya skill yang luar biasa. Sebagai produk jasa, menghasilkan produk jasa. Ya, kita itu kan masuk juga industri, tapi industri jasa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai suatu keunggulan, ya, mempunyai suatu keterampilan. Biar apa hasilnya bisa diserap oleh industri. Dimana memang siswa kita itu salah satunya tujuan kita adalah membentuk karakter wirausaha juga. Nah, lalu tujuan dari capaian pembelajaran ini nanti saya juga mohon mungkin masukan ataupun koreksi dari Bapak Ibu MGMP. Nah, tahun lalu memang setiap materi itu malah saya bikin project, Bapak Ibu. Nah, rencananya kalau bisa sih nanti di tahun depan saya inginnya itu membuat project akhir saja di belakang. Karena kayaknya kalau penilaian di setiap materi terpisah-pisah itu anak-anak jadi pemahamannya agak kurang gitu. Jadi mungkin nanti bisa kami berikan dulu teorinya, lalu project di akhir supaya bisa barang ataupun jasa itu bisa bernilai ekonomis dan juga kita bisa membuat laporan laba dan ruginya. Ternyata memang banyak sekali, terutama yang siswa-siswi PH, karena waktu itu saya beri tantangan, coba deh jangan buat makanan waktu itu produknya. Gitu. Ternyata memang banyak anak yang pada akhirnya, ibu kalau kita jualnya dari maksudnya buat souvenir ataupun yang lain itu kayaknya susah untuk dapat pelanggan gitu ya. Memang beda laporannya. Misal yang jual makanan itu bisa untung di setiap mereka jualan. Kalau yang buat souvenir itu ya nunggu dulu ada pemesan dibuat dan untungnya memang tidak terlihat gitu. Apa ya? Kayak meja gitu, mereka tuh nggak tahu bahasa Inggrisnya, bolpen nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, saya tuh simpel-simpel kayak gitu karena memang saya tahapannya masih belajar ya, di sini alasan saya masih belajar. Iya. Refleksi pada pembuatan perangkat pembelajaran yang saya buat, yang pertama adalah tentang CP. Menurut saya CP yang dibuat itu masih terlalu umum banyak. Jadi kalau saya itu agak kesulitan untuk membagi semua materinya secara merata terus penuh. Kemudian yang kedua adalah pembuatan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang dibuat itu menurut saya agak kesulitan juga. Kemarin itu yang saya lakukan pertama asesmen itu saya banyain asesmen diagnostik, saya belajar dulu ya. Non kognitif Pak, ini Pak bahasanya gitu ya Pak. Tentang pembuatan asesmen diagnostik karakteristik ya tentu saja ini saya pengen mengetahui tentang mereka, tentang yang nanti tujuan akhirnya juga saya pengen tahu pas mereka PKL kira-kira tentang keluarganya, tentang apakah mereka di sini dengan siapa. Nah seperti itu yang saya lakukan. Untuk istilah-istilah di dunia internet itu mayoritas anak tidak tahu, tapi begitu dikasih soal tanpa saya memberikan pengertian terlebih dahulu, diberikan pertanyaan atau diberikan tugas untuk mengerjakan sesuatu, mereka langsung bisa, mereka langsung tahu alurnya gimana, mereka bisa mencari atau menemukan titik permasalahan yang saya sampaikan menggunakan media internet. Nah, di situ saya menemukan teknik di bagian internet itu tidak memberikan pengertiannya, tapi memberikan masalah dulu, pengertiannya kami simpulkan bersama-sama. Algoritma dan pemrograman ini saya ubah lagi, karena kalau saya untuk memberikan C++ Pascal itu mencari sumbernya sudah sulit.
pertama instalasi lagi. 10 angka 1, 10 angka 2, saya mengidentifikasi masing-masing kelas ada 4 dan 5 anak yang salah pola. Artinya apa? Artinya mereka di awal itu daftarnya bukan counting, daftarnya TKJ, buka, perhotelan, dan itu berdampak banget karena mereka tidak bisa mengikuti akselerasi pembelajaran akuntansi. Potensial adalah pembelajaran yang mengacu pada bakat dan kebutuhan siswa yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru sebagai guru yang sudah dipercaya punya kemampuan. Jadi anak ini cocoknya metode pembelajarannya seperti apa? Anak ini cocoknya ahlinya di bidang apa? Di akuntansi itu ada pembelajaran akuntansi manual, ada spreadsheet, ada komputer akuntansi, ada pajak. Kalau kita terapkan pembelajaran diferensial, kita bisa menganalisis anak itu bakatnya di bidang apa? Apakah komputer akuntansi, apakah perpajakan? Di situ kita bisa melakukan diferensial. Tapi yang penting paham Pak, kalau saya modelnya gitu-gitu. Karena nanti beda lagi kalau pembelajaran bahasa. Bahasa itu masih diuji lagi. Kelas 12 untuk alokasi waktunya ada 68 jam pelajaran, 60 JP. Di mana untuk domain atau elemen capaian pembelajarannya itu adalah analisis data dan peluang. Jadi ada dua domain, ada dua. Sebenarnya kita dari pada kelas 11 ya. Kalau kelas 11 itu terakhir lingkaran. Jadi ini sisanya itu ada analisis data dan peluang. Untuk data binalar. Nah, mereka nanti dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel yang kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Kurikulum adalah ini, silakan TP-nya di data. Yang kalau jenengan di kelas semester dasar itu mengajarkan 5 TP, berarti ada berapa penilaian? Ada 5. Berarti masing-masing TP harus ada formatif dan sumatif. Sumatifnya ada 5 sumatif ditambah 1 sumatif nanti di PAS, dan nanti akan ada penyampaian kebijakan dari sekolah bagaimana untuk siswa-siswa yang sekarang sudah berangkat, nilai PAS-nya diambil dari mana, nanti menyusul gitu. Ya, nanti menyusul. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan workshop pembelajaran guru SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan dengan tema perancangan pembelajaran modul ajar tahun pelajaran 2022-2023 tanpa kurang suatu apapun. Meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah ini melalui berbagai kegiatan, salah satunya pada workshop pagi ini. Jadi kami berharap nanti terkait dengan materi yang disampaikan Pak Firman, nanti ada bentuk-bentuk tagihan yang harus diselesaikan oleh teman-teman terkait dengan modul ajar, karena modul ajar itu penting bagi kita, penting bagi Bapak Ibu semua dalam rangka proses pembelajaran di kelas. Sama atau tidak ketika jenengan masuk di kelas kurmer dibandingkan dengan masuk di kelas kurtilas? Gaya mengajar panjenengan, strategi pembelajaran panjenengan sama atau beda? Harusnya beda bukan? Iya, harusnya beda. Nah, bedanya di mana, cerita dong 2 menit. Tapi pada intinya untuk materinya hampir sama. Untuk di fase F-nya kelas 2. Kemudian untuk yang di kelas 3 ini tetap sama juga karena sama-sama fase F dengan elemen yang sama, 6 elemen. Kemudian untuk gaya mengajarnya model ajar, kemudian strategi mengajar itu mungkin ada beberapa perbedaan. Dan ketika saya melakukan
mengajar dengan kurikulum yang PK ini itu lebih mengaktifkan siswa, mungkin seperti itu Pak. Karena apa? Karena di kurikulum PK ini banyak sekali apa ya, seperti materi-materi yang lebih banyak ke praktikumnya, khususnya untuk di produktif. Kemudian lebih banyak guru itu hanya melakukan pemantauan, kemudian pembimbingan kepada siswa, kemudian siswa lebih aktif lagi untuk belajar sendiri, seperti itu Pak. Teman-teman yang mengajar Kurtilas di waktu yang cukup lama, di Kurtilas pun seperti itu ya kita. Bahkan ketika kita masih Pak Larto masih muda itu ada CBSA di sana, cara belajar siswa aktif. Ini sudah dikembangkan sebenarnya di sana sejak lama. Tidak ada hal baru yang cukup signifikan antara Kurtilas dengan Kurmer. Sebenarnya itu, tetapi kita kalau kita menyikapi bahwa kurikulum Merdeka sendiri, rohnya awal-awal kita belajar di komite pembelajaran bahwa pembelajaran di Kurmer itu yang memerdekakan peserta didik. Jadi bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Artinya ketika kita sebelum melakukan pembelajaran kita mesti harus ngerti dulu, paham tentang kompetensi awal dari peserta didik kita. Ini yang terkadang kita tidak menyadarinya. Kita menganggapnya mereka semuanya botol kosong yang bisa diisikan dengan strategi kita gitu. Artinya tadi kita harus menuangkan air yang dibutuhkan oleh siswa kita itu dengan wadahnya masing-masing. Mereka punya kemampuan awal yang berbeda-beda, punya kompetensi awal yang beda-beda. Kalau kita ngajarnya sama aja, pasti nggak bisa masuk. Kalau ketemu anak yang bawanya itu botol PPO, botol yang mulutnya kecil-kecil, harusnya pakai alat yang berbeda dengan yang bawa ember, bukan? Pernah memasukkan cairan ke dalam botol sempit, misalnya botol sempit itu botol minyak cap kampak, itu kan sempit Pak. Kalau jenengan misalnya punya botol kosong minyak cap kampak kosong, kemudian punya yang baru, dalam mau dibagi dua, anaknya loro benar hutan gitu kan. Iya caranya menuangkan ke situ, butuh strategi bukan? Disuntak ini gelem nggak mau, jangan pasti mikir, iya caranya, iya pakai suntikan salah satu cara misalkan. Suntikan ini kepiye caranya mungkin butuh strategi juga. Orang duwe suntikan, caranya nyuntiknya kepiye. Artinya sudah tahu pakai suntikan pun ternyata masih bisa muncul masalah. Oh nganggo suntikan diomongin kancane gitu. Tapi saya mikir, itu kan golek suntikan nanti cara nyuntik kok kepiye. Masih butuh bantuan dari pihak yang lain. Ini Bapak Ibu digali terus strategi. Permasalahan apa yang ada lawan jika terjadi seperti ini, kita harus seperti apa? Setelah mereka memberikan jawaban, beberapa anak sudah memberikan jawaban, baru saya buka modul belajar saya, materi yang dipelajari hari ini adalah ini sesuai dengan yang kita bahas di awal. Namun ada beberapa siswa yang memang belum siap sih. Mungkin ada siswa yang bisa mengikuti dan ada yang belum bisa mengikuti. Jadi ada mungkin gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang mau diterangkan gurunya, atau ada yang sudah paham kalau mencari materi sendiri. Terkait dengan itu Bu, apa yang akan Ibu lakukan mengetahui hal-hal yang sudah dihadapi itu? Sebelumnya di awal pembelajaran itu saya ngasih diagnostik dengan non kognitif berupa memberikan soal tentang gaya belajar siswa. Jadi saya mengetahui anak ini gaya belajarnya auditory dan sebagainya. Terus mungkin dengan seperti itu nanti saya bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran dan pada saat melakukan asesmen untuk formatifnya. Kemarin itu apa bedanya begitu? Berarti belum melakukan tuntutan dari Kurmer. Nah, sedangkan Kurmer sendiri juga menuntut adanya fasilitas Bapak. Kemudian juga anak juga harus siap.
budaya atau kebiasaan dari SMP ke SMA atau SMK itu kadang-kadang juga sedikit ada kendala di situ. Kemudian di sini Bapak Ibu guru di sini juga ada kendala ketika, mohon maaf, ada zona, ada zona nyaman, ada zona yang tantangan, itu kalau tidak dijembatani juga akan mengakibatkan kendala pula begitu. Nah, di sini paling tidak sekolah yang notabene sebagai tempat untuk menimba ilmu juga dalam tanda kutip semestinya menjembatani itu dan juga menjembatani fasilitas yang ada. Kita tahu untuk yang di Prancis sendiri, mohon maaf, baru akhir-akhir ini bisa mengakses internet dengan baik begitu, karena untuk PT Telkom sudah kerso menarik jaringan yang baru ke sekolah. Di dalam menjembatani mensikapi kurikulum merdeka itu diperlukan legowo dan juga kita itu mau merubah mindset yang dari dulu itu kita itu ngomong ceramah dan sebagainya, kita harus ada action pada anak itu, di mana anak itu dari berbagai latar belakang juga harus kita jembatani, harus kita fasilitasi seperti itu. Nah, dalam tanda kutip untuk menjembatani memfasilitasi itu juga tidak semudah membalikkan telapak kaki Bapak seperti itu. Kemudian dalam rangka penjembatan dan fasilitasi dari kondisi sekolah tadi juga harus ditangani bersama-sama, yang muaranya nanti akan kepada pelaksanaan kurikulum merdeka seperti yang diharapkan tadi itu bisa terwujud. Saya pada waktu ini 2 tahun ini dari kelas 1 ke kelas 2 itu untuk tes tertulisnya emang jarang, tapi cenderung pada tes praktek project. Pembelajaran umumnya yaitu peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe tes, deskripsi, laporan, rekon, eksplanasi, eksposisi, instruksi atau prosedur, serta narasi. Itu adalah capaian pembelajaran secara umum. Peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar statistika tentang cara mengubah data bivariat menjadi diagram pencar menggunakan milimeter blok. Persiapan atau orientasinya membuka pelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Itu masuk ke penguatan pendidikan karakter religius komunikasi. Jadi satu kelas itu bisa dikatakan hanya 1-2 anak yang seperti itu. Kemudian analisis berikutnya, saya mendapati bahwa gaya belajar mereka itu audiovisual. Jadi kalau di ceramah itu saya ngantuk ya seperti itu. Kemudian mereka adalah digital native atau ya generasi digital. Jadi kalau nanti saya masukkan unsur digital itu mereka akan keberatan. Kemudian seluruh peserta didik memiliki smartphone atau gadget. Jadi saya harus memastikan bahwa jangan-jangan nanti tidak ada daya dukungnya. Jadi siswa juga harus punya gadget. Kemudian cakupannya nanti yang akan saya akses itu ketepatan dalam menganalisis, menyimpulkan, dan kreativitas dalam merancang teks berita. Nanti saya menggunakan WordPress atau blog. Yang ketiga itu nanti performance-nya ketika mengestimasikan terkait dengan pronunciation. Mereka duduknya kenapa sih kok garuk-garuk, kenapa kok duduknya nggak rapi, garuk-garuk gitu. Kita itu harus memastikan anak itu duduk dengan nyaman, siap untuk menerima kalau tadi kata Pak Iman, siap membuka biasnya. Jangan sampai ada yang biasanya mau ditutup, biasanya dikurang atau Medianya digawai bisa berupa handphone, tablet atau peserta jaringan internet. Kemudian target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi.
Untuk selanjutnya yaitu model pembelajarannya yaitu saya menggunakan problem based learning dengan jadi mahasiswa diajak untuk mengamati lingkungan rumahnya, kemudian kreatif dan mandiri. Terus untuk sarana prasarannya jaringan internet, HP, laptop, terus ada brosur, koran, majalah, terus PowerPoint, Canva dan alat tulis. Terus untuk model pembelajarannya menggunakan model problem based learning itu mengetahui tipe-tipe pelayanan makanan dan minuman usaha kuliner sesuai dengan jenisnya, terus mengetahui profit atau keuntungan dari usaha kuliner dan mengetahui berbagai jenis-jenis usaha kuliner. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti agenda hari ini. Praktis yang sudah dilakukan atau cara membuat best practice. Dan ini di presentasi ini sebetulnya kerangka pembuatan best practice. Sebetulnya kalau membuat best practice itu yang paling mudah adalah pemanfaatan media pembelajaran, biasanya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak hanya di situ gitu. Kita kalau SD kan mungkin dengan bermain, kalau BH kuliner mungkin bermain peran ya. Quiz daring. Kenapa saya tulis quiz daring? Karena mungkin teman-teman ada yang pakai quizzes, ada yang pakai Kahoot atau yang lain. Anak sekarang itu lebih ke sana dan kompetensi yang diinginkan di abad ini dan mendatang itu masih berkutat di inovasi dan teknologi. Kemudian manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatan itu biasanya untuk sama seperti PTK ya, untuk peserta didik atau untuk siswa, kemudian untuk gurunya, kemudian untuk sekolah. Ini saya lewati ya yang pemantik dan lain sebagainya, pemahaman dan sebagainya, langsung ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal ya ini, kegiatan awal persepsi, menggali materi yang sudah diketahui untuk materi yang akan diajarkan. Ini kemarin mungkin di modul ajar harus ada seperti ini. Jadi ketika kita memberi pembelajaran ini, itu syaratnya harus tahu apa sih anak. Ya kita harus tahu dulu. Kalau ada yang belum tahu atau banyak yang belum tahu, ya kita review lagi mungkin pembelajaran kemarin, sehingga ada sambungannya dengan pembelajaran yang ini. Dalam video itu ada prosesnya, yaitu ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Oke, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira sebuah video atau film itu datangnya dari mana ini? dari mata ke hati. Dari mata ke hati. Ada yang lain mampu menjawab? Pak Leo mungkin. Video. Fokus. Oke, langsung saja. Film itu ada sekarang dari tangan kreatif. Tangan kreatif yang bekerja dengan sepenuh hati. Video berita, mungkin berita yang kemarin kita pernah viral. Itu kita harus transfer karena kebanyakan memorinya dikit. Editing. Oke, yang kelima editing. Nah, ini masalah viral lah. Ada suara merdu itu adalah suara yang di sini terus yang kelihatan saya terus. Nah, audiennya kan caranya bapak ya caranya harus stabil lah. Yang kedua teknik zoom. Oke, juga masalah suara kalau ini over lah jacknya itu low angle. Sedangkan ibu saya low angle. Contoh kemarin lupa, jadi ada peristiwa, ada objektif angle, dia itu menyatakan dalam artian. Terus nah ini masalah alat untuk editing. Gue melakukan.
Nah kalau alatnya nggak mumpuni, ya ginilah Bapak Ibu guru, ya emosi lah. Emosi. Terus ngedit suwe-suwe, error, hilang, ya udah, jadi males. Ya bisa tapi dalam artian kalau nggak kesimpan, dalam artian nggak kesimpan, wes ngedit lama, nggak kesimpan ya udah, artinya ada remuk. Karena saya pernah mengalaminya. Dalam artian kalau ngedit jangan lupa simpen, menyimpan. Kalau di komputer berarti Ctrl S terus. Kalau di HP berarti ya save terus. Biar nanti ngeditnya enggak. Kalau enggak pakai CapCut. Iya, pakai CapCut atau save. Oke, yang langsung masuk materi. Yang pertama itu kita tahap praproduksi. Yang ditampilkan juga dalam artian apa yang disampaikan itu apa sih? Terus siapa sih yang melihat itu suatu wae? Aku buat saya tok. Pasti kan ada penontonnya juga. Kalau alat penangkap gambar tadi harus kamera, dalam artian kamera Canon itu HP juga bisa. Terus cara pengambilan gambar, yang pertama cara memegang, dalam artian kalau kadang kan agak asik ya. Yang di sini kita langkahnya kita import file dulu. Filenya video. Yang penting filenya sudah diimpor di sini sudah semua. Ada yang belum mungkin diperhatikan dulu nanti dilanjutkan nanti setelah saya menjelaskan. Ini videonya, ini ada beberapa adegan yang perlu saya potong karena perlu pengulangan dan saya akan mengambil yang paling belakang sendiri, yang bagian sini. Mana yang terakhir itu perlu pengulangan. Terus kalau pengen motongnya seperti apa ya? Seperti bagaimana ya? Kita pilih dulu scene-nya yang mau diambil itu yang mana. Karena ini diambil menggunakan wireless, dalam artian ada yang keterlambatan, dalam artian video dengan suaranya enggak sinkron. Dalam artian enggak sinkron di dalam layar. Contoh seperti ini, enggak sinkron. Siap, 1, 2, 3. Salam Nah, yang saya ambil bagian belakang sendiri karena saya ingin motong yang adegan depan saya nggak pakai. Digeser bisa kan boleh? Bisa. Metu belum? Metu. Ini kan bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Indonesia. Pak, print. Terus yang kedua mungkin nambah suara bisa ya Bu? Menambahkan suara lain, backsound. Kalau video best practice saya punyanya yang dulu buat BPL. Sama sih. Yang buat BPL. Sama seperti ini penyusunannya sudah yang sama ini dari Bu Iren. Habis ini baru ke videonya tadi. Karena videonya tadi bukan tentang ini. Di BPL 2 Bapak Ibu. Harusnya yang saya utamakan, yang saya munculkan itu pada media pembelajarannya. Best practice saya. Karena saya menggunakan media pembelajaran media pengajaran, bentuknya itu aplikasi Android. Nanti anak menginstal sendiri di HP-nya masing-masing. Jadi sebetulnya ini best practice yang saya buat tahun kemarin pada saat PPG. Jadi ini hanya saat PPG saja. Untuk metodenya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Ya, jadi ini saya menggunakan metode STAR untuk membuat best practice. Saya menggunakan pembelajaran dengan model PBL atau. Jadi artinya metode yang saya pakai itu
tidak berhasil untuk memecahkan masalah itu. Kemudian kalau PTK khusus untuk guru, artinya guru mapelnya. Jadi kalau penjenengan jadi wali kelas nggak boleh membuat PTK sebagai wali kelas. Tapi kalau best practice boleh. Sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembina ekstra, sebagai kaproli boleh. Artinya posisi itu boleh membuat best practice. Kalau PTK itu dalam 1 semester, tentang waktunya ya, dalam 1 semester. Kalau PTK itu malah 2 tahun Pak, karena harus diuji tahun berikutnya. Kemudian metodenya jangan menggunakan PBL, metode jenengan sendiri. Dengan cara menjenengan sendiri memecahkan masalah dan itu berhasil. Mencoba untuk mempresentasikan apa ya, best practice katanya. Tapi kalau menurut tadi yang Pak Larto, tambahan dari Pak Larto tadi, ini berarti bukan best practice ya. Tetapi ini yang saya nilaikan pada waktu kemarin dapat tugas. Iya, betul sekali Bu. Jadi pada intinya tadi hampir sama dengan Bu Irene ya. Karena ini adalah proyek turun-temurun dan saya pemakai ilmu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Iya, betul. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi diterangkan sama Bu Irene, cuma beda case aja. Kemudian yang terlibat dalam pembuatan praktik baik ini adalah guru, peserta didik, rekan guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian untuk aksi ini saya menggunakan pendekatan TPEC dan 4C dan modelnya adalah problem based learning. Sedangkan metodenya adalah diskusi, tanya jawab, penugasan praktik, kemudian atau role play. Dan persiapannya harus matang. Kedua, ya setelah persiapan ketika melakukan pembelajaran itu ternyata benar-benar harus sesuai dengan RPP-nya gitu. Oh, pembukaan dulu, habis itu ngapain, semuanya jadi urut. Untuk yang pertama metode STAR. STAR itu adalah singkatan, yang S-nya itu adalah situasi, di mana situasi ini adalah yang melatar belakangi adanya praktek baik ini. Kenapa saya melakukan pembelajaran menggunakan PBL? Karena saya merasa bahwa pembelajarannya itu masih konvensional, jadi masih berorientasi pada guru. Kemudian siswa juga merasa jenuh, siswa itu suka ngobrol, masih ngantuk di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan PBL. Di sini saya tidak menampilkan gambarnya,